Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2982. Mata pria dari suku Taoti kuno itu menjadi sangat gelap, bagaikan jurang tak berujung. Banyak praktisi di sekitarnya hampir terperangkap di dalamnya, menunjukkan kebingungan. Hanya Lin Yan yang masih berdiri. Ekspresinya sangat jelas. Makna sejati naga kuno di dalam tubuhnya juga akan terungkap. Ia memiliki 9 makna sejati, kaisar, surgawi, yang masing-masing sangat kuat. Namun pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Kong An, tahukah kau apa yang dikatakan para tetua suku kita ketika kau datang ke sini kali ini? Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi, dan kemudian sesosok berdiri di sana. Lin Yan mengenal pria ini. Meskipun sudah 1 atau 2 dekade berlalu, ia telah sedikit tumbuh dewasa. Namun, ia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, Lin Yan dapat merasakan aura pria ini. Saat itu di jalan langit berbintang kuno, Lin Yan pergi ke tempat paviliun Wang Tian berada untuk merampok pengantinnya, dan suku naga kuno muncul dan membantunya. Pada saat itu, yang tua dan yang muda, yang tua bernama Qionglong dan yang muda bernama Qiongyue. Saat itu, mereka bahkan melihat kuali void berpola naga, yang mengatakan bahwa naga kuno yang tersegel di dalam kuali itu adalah salah satu leluhur mereka lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Setelah berpisah tahun itu, Qiongyue muncul kembali di sini. Ia telah lama kehilangan kedewasaannya, dan kini auranya begitu kuat hingga mampu mengguncang dunia. Kemunculan Qiongyue membuat pria dari suku Taoti kuno bernama Kong An sedikit mengernyit. Kemudian auranya menghilang dalam sekejap. Kali ini, kita di sini untuk pemakaman Wuji. Jangan pedulikan hal lain. Jangan berkelahi dengan orang lain atau berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Pada saat ini, Kong An berbicara. Sepertinya kau masih tahu, kata Qiongyue. Apa? Namun di bawah, banyak praktisi tercengang. Para jenius dari suku binatang purba tidak dilahirkan untuk menyapu dunia. Hanya untuk datang ke pemakaman Wuji. Hah. Entah kenapa, hal ini membuat beberapa jenius merasa lega. Jika para jenius dari suku binatang purba ini datang saat ini, siapa yang bisa menandingi mereka? Mereka mendongak ke udara dan mendesah dalam hati. Tidak semua orang seperti Lin Yan. Tapi aku hanya ingin bertarung dengan Lin Yan. Setelah kata-kata itu terucap, Kong An bergerak, dan kegelapan di matanya muncul kembali, lalu ia menghampiri Lin Yan. Hal ini membuat Qiongyue mengerutkan kening, tetapi sekarang ia ingin menghentikannya, jelas sudah terlambat. Lin Yan, seharusnya tidak apa-apa untuk bertarung satu sama lain. Kong An menghampiri Lin Yan dan meninjunya sekuat tenaga. Tentu saja tidak apa-apa, tapi tinju dan kaki tidak punya mata. Jika aku menghajarmu sampai mati, ampuni jiwamu. Lin Yan terkekeh. Pada saat yang sama, tinjunya juga melesat. Mendengar ini, banyak orang menarik napas. Ini adalah suku Taoti kuno. Di suku binatang buas kuno, mereka semua adalah ras yang sombong. Hari ini, menghadapi Kong An, Lin Yan berani berbicara seperti ini. Orang gila nomor 1 di dunia. Gelar ini sama sekali tidak diberikan dengan sia-sia. Lin Yan benar-benar arogan sampai ekstrim. Aku benar-benar ingin tahu keberadaan seperti apa yang bisa membuat Lin Yan mengubah wajahnya. Ling Su menarik napas dalam-dalam dan berkata, 10 tahun yang lalu, Ling Su dan yang lainnya tidak ada di sini. Namun, saya juga mendengar bahwa di hadapan langit dan dunia, Lin Yan meledakkan dirinya sendiri dan bahkan membunuh Kaisar Semu. Orang seperti itu kejam dan gila. Boom! Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, kekuatan Kong An dan tinju Lin Yan bertabrakan, dan dalam sekejap, suara rakus terdengar. Bergema ke segala arah. Suara itu menggema di mana-mana dan sangat mengejutkan. Kejeniusan suku Taoti kuno, kekuatannya sungguh luar biasa. Seru banyak orang. Namun Qiongyue sedang berkonsentrasi dan menatap Lin Yan. Saat itu, ia merasakan kekuatan naga kuno di tubuh Lin Yan mendidih. Bahkan Kong An pun merasakannya. Untuk sesaat, wajah Kong An tertegun dan ia berpikir dalam hati, kekuatan naga kuno. Mungkinkah ia memiliki tubuh naga abadi? Pantas saja ia mampu bertahan hidup 10 tahun yang lalu. Mustahil untuk bertahan hidup dengan menghancurkan diri sendiri. Namun, ada tubuh di dunia ini yang bisa abadi selama masih ada napas tersisa. Ketika umurnya hampir habis, ia bisa hidup hingga 9 kali lipat. Inilah tubuh naga abadi. Saat ini, pertarungan antara keduanya. Keduanya berimbang, dan bahkan lengan Kong An sedikit berkedut.
Dalam konfrontasi kekuatan seperti ini, Lin Yan sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Adegan ini sungguh tak terbayangkan. Kekuatan suku binatang buas saja sudah luar biasa, apalagi suku binatang buas kuno. Dari segi kekuatan fisik, Lin Yan sebenarnya lebih kuat dari Kong An. Cukup, Kong An jelas ingin menyerang, tetapi Qiong Ye tiba-tiba berteriak. Nona Qianling, masalah ini, bisakah kita hentikan? Kemudian Qiong Ye menatap Feng Qianling lagi. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah ingin bertarung dengannya. Feng Qianling selalu memiliki sikap arogan seperti itu, tetapi sikap dinginnya terungkap dengan jelas. Feng Qianling, mengapa kau menjadi musuh Lin Yan? Banyak orang tidak dapat memahaminya. Tidak ada dendam di antara keduanya. Mungkinkah hal itu benar? Aku teringat sebuah catatan kecil yang tercatat di buku kuno Jalan Kuno Langit Berbintang, yang mengatakan, pada saat ini, seorang kultivator di bawah berbicara. Tepat pada saat ini, sepasang mata melihat wajah kultivator itu tertegun, ekspresinya langsung memucat, seluruh otaknya kosong, dan kemudian, ia menjadi gila. Sekilas, orang ini langsung menjadi gila. Cara macam apa ini? Saat ini, banyak orang menatap lelaki tua di sebelah Feng Qianling, dan mereka ketakutan. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan begitu saja. Sebelum mengatakannya, lebih baik pikirkan dirimu dan keluargamu, kata lelaki tua itu. Jika para tetua suku binatang purba tidak melarangnya membunuh orang tak bersalah, dia pasti sudah membunuh kultivator itu tadi. Namun saat ini, semua orang terdiam. Siapa yang berani melawan ketika suku binatang purba beraksi? Tak seorang pun berani membela lelaki tua itu tadi. Berdebar. Namun saat itu, seberkas cahaya turun dan mendarat tepat di atas kultivator itu, membuat ekspresinya tiba-tiba menjadi jelas. Apa yang baru saja terjadi? Tanya kultivator itu dengan heran. Dia jelas tidak ingat serangan lelaki tua itu. Kau. Pria tua di belakang Feng Qianling menatap Lin Yan. Baru saja, Lin Yan yang beraksi untuk memulihkan kesadaran kultivator itu. Hal ini membuat lelaki tua itu sedikit mengernyit. Meskipun serangannya barusan tidak kuat, hanya sekilas, tetapi telah menghancurkan kesadaran kultivator tersebut. Kekuatan biasa tidak dapat memulihkannya sama sekali. Tak seorang pun di bawah Kaisar Langit mampu melakukannya. Tetapi Lin Yan hanya ingin memulihkannya untuknya. Hal ini sungguh mengejutkan lelaki tua itu. Lin Yan memang punya cara. Sayangnya, ia kebetulan adalah musuhnya. Hal ini membuat lelaki tua itu beringas. Para kultivator dari alam Tiangengku tidak boleh kau remas sesuka hati. Lin Yan menatap lelaki tua itu dan berbicara. Di bawah langit, para kultivator dari segala penjuru ketakutan. Bahkan para kultivator dari ras kuno seperti Lingsu dan Siwan pun tak bersuara menghadapi pemandangan ini, hanya Lin Yan yang berdiri.